Saya mau bahas bab masalah syukur. Yang enak-enak saja. Saya punya jalan hidup itu, kalau bahasa syariatnya suka disebut thariqah. Tapi kalau bahasa Indonesianya metode jalan hidup. Jalan hidup saya hanya mengamalkan yang diperintahkan ayah saya, almarhum, rahimahullah, senengno atimu. Ya, senengno atimu. Senangkan hatimu. Jadi saya mau bahas yang enak-enak saja. Nah, yang gak enak itu mungkin bagiannya ustadz yang lain. Ya, saya ambil bagian yang enak-enak saja gitu. Karena ada dua jalan untuk sampai ke Allah. Yang pertama dengan takhwif, nakut-nakutin orang. Nanti orangnya jadi takut dan kenal Allah Ta'ala. Ada yang kedua dengan jalan diingatkan kasih sayang Allah, terus jatuh cinta sama Allah. Orangnya juga akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati saya itu lebih cocok sama yang nomor dua. Ingat sayangnya Allah. Sebab saya itu berusaha takut ya nggak takut. Ya jujur saja, saya itu belum bisa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takut yang dimaksud oleh Allah. Kalau takut sekedar sebutan di lisan takut neraka, ya masa muslim nggak takut neraka? Takut siksa kubur, iyalah pasti namanya muslim takut siksa kubur. Takut berdosa, iya masa nggak takut berdosa? Tapi takut kita ini sama neraka dibandingkan takut kita sama waktu masak kemudian kok temennya ngasih apa ya, api gitu ya, diarahkan ke kita, itu kita lebih cepat menghindari api ya. Takut kena, apalagi ibu-ibu, wajah ini ibu, Masya Allah. Ibu kira-kira takut neraka sama takut wajah rusak besar mana ya? Maksud saya begini, kalau takut neraka gitu ya, kalau takut neraka itu seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad SAW. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat, satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan ketika berangkat ke masjid, sholat di masjid, selesai salam, di belakangnya ada yang neriakin, dasar cucu Nabi, maling. Masya Allah. Diteriakin, kamu Habib tapi maling, cucu Nabi tapi maling, gak bener kamu, akhlak gak beres. Beliau nanya, ada apa? Uang saya tadi di sini ada 1000 dinar. Ya, di masjid ini tidak ada orang kecuali kamu dengan saya. Berarti malingnya kamu, pencurinya kamu, 1000 dinar. Nanti coba dicek kursnya, 1 dinar itu emas ya, emas sekian gram. Kalau waktu itu harga emas itu masih sekitar 500.000, 1 dinar itu hampir 2 juta. Jadi kalau 1000 dinar sama dengan 2M. 2M. Kira-kira kalau ibu-ibu lagi sholat terus diteriakin dari belakang, kamu ambil uang saya 2M itu. Sebel atau nggak sebel ya? Sebel pakai banget. Ya. Apa adanya, kita sebel luar biasa. Kalau misalnya ini sebagai tokoh masyarakat, ulama, masuk masjid dituduh maling gitu ya. Dan yang nuduh teriak-teriak dan tidak nanggung 2M gitu. Biasanya marah atau nggak marah? Ya normalnya, wajarnya manusia, ada marahnya, ada marahnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu lain. Beliau mengatakan, berapa tadi uang kamu? 1000 dinar. Nah, thariqah Sayyidina Ali juga ini mohruwet, mohmumet. Nggak mau pusing, nggak mau ruwet. 1000 dinar, ya udah ikut ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, kemudian keluar dari rumah, dikasih uang 1000 dinar. Ini uang kamu. Nah gitu, jangan nggak mau ngaku ngambil uang orang. Pulang orangnya. Sampai di rumah, dia mau taruh uang itu di lemari. Waktu buka lemari, ternyata uangnya ada di situ. Ya Allah, saya lupa. Ternyata uang saya tadi belum saya bawa ke masjid. Ibu-ibu pernah enggak begitu? Nah, pernah ya? Marah sama anak misalnya gitu kan ya? Kamu ibu ini, ternyata kita belum kasihkan ke anak ya. Tapi ini nggak nanggung. Menuduh cucu Nabi Muhammad SAW maling, pencuri, dan teriak-teriak di dalam masjid. Nyesel orang ini. Kembali menemui Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu as-Sajjad yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Dan ngomong, maaf cucu Nabi, saya keliru. Ternyata uangnya ada di rumah. Ini uangnya 1000 dinar. Jawaban beliau, mohon maaf, saya diajarkan kakek saya, apa yang sudah dikeluarkan jangan ditarik kembali. Ini hadiah buat kamu. Masya Allah. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Akhlaknya seperti itu. Suatu hari sholat di rumah, rumahnya terbakar. Ini juga ada pelajaran ya. Bukan berarti kalau rumahnya Habib nggak bisa kebakar.
Jangan nanti kalau ada rumahnya Habib kebakar, rumahnya Kiai kebakar, dianggap Habibnya nggak beres, uangnya nggak halal, Kiainya korupsi. Nah, naudzubillah min dzalik. Nggak seperti itu. Ka'bah itu juga pernah kebakar. Ya biar kita paham, Ka'bah juga pernah terbakar. Karena semua ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengalami yang dialami oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah pernah terbakar. Dan hikmahnya Ka'bah terbakar besar. Karena begitu Ka'bah terbakar, maka orang-orang saat itu berusaha untuk bangun kembali. Nah, bangun kembali itu rapat. Karena mau dibangun harus dirobohkan. Harus dirobohkan. Siapa yang berani merobohkan Ka'bah? Takut kualat semua. Ini orang musyrik aja takutnya. Yang musyrik takut. Rapat. Akhirnya ada satu yang mengatakan, enggak apa-apa. Niatmu apa nih? Bangun. Baik atau enggak baik? Baik. Ya udah robohkan. Enggak berani saya. Ya saya kasih contoh dulu. Dia ke Ka'bah, Ka'bahnya dihancurkan sama dia, rata dengan tanah. Akhirnya yang lain bangun. Kesepakatan uangnya harus halal. Uangnya harus halal. Yang jadi masalah, orang-orang kafir, musyrik saat itu, sadar diri uangnya haram semua. Yang halal cuma dikit. Maka dibangun dengan uang halal itu, jadilah Ka'bah yang sekarang. Sehingga ada bagian yang tidak tertutup. Yang namanya Hijr Ismail. Itu bagian dalam Ka'bah. Makanya kita kalau tawaf, harus di luar Hijr Ismail. Makanya kalau sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau pengen masuk Ka'bah, masuklah ke dalam Hijr Ismail. Nah, itu hikmahnya ya, hikmahnya. Nah, subhanallah, rumahnya terbakar, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dalam keadaan lagi sholat. Sholat terbakar. Bu, saya mau nanya bu, kalau ibu lagi sholat, kemudian ada suara telepon berbunyi, dan ibu lagi janjian sama orang yang mau bayar hutang sama ibu 2 miliar. Kira-kira sholat lanjut atau batal? Ini ada telepon, kita paham yang telepon dia yang mau bayar 2 miliar dan udah lama orang nggak nongol, janji mau telepon, mau bayar. Kebetulan kita lagi sholat, telepon berbunyi. Pengen ngangkat atau nggak pengen ngangkat? Sholatnya diperlama atau dipercepat? Kalau boleh dibatalkan mungkin ya. Ini rumah terbakar, khusyuk dalam sholat. Masyarakat kumpul semua ke sana, berusaha memadamkan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Ali Zainal Abidin nanya sama masyarakat yang kumpul, kalian kok pada kumpul di sini kenapa? Jadi nggak sadar kalau rumahnya terbakar nih. Loh, cucu Nabi, rumahmu terbakar. Oh, terbakar ya. Nanya semua, apa kamu nggak bisa merasakan panasnya api ini? Jawabannya, saya terlampau sibuk memikirkan panasnya api neraka dalam sholat tadi, sehingga panasnya api dunia tidak bisa saya rasakan lagi. Ini namanya takut. Ini namanya takut. Kalau kita kan baru belajar takut, bahkan ayat Al-Quran yang menakutkan itu kita nggak takut. Kita nggak takut. Maka bab takut-takut ini saya termasuk yang belum sampai ya, belum sampai. Kita harus jadi orang yang jujur. Jujur apa adanya. Saya alhamdulillah, saya syukuri bisa tersentuh kalau mengingat sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan saya jalan mengenal sayangnya Allah. Ya, mengenal sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jalan hidup saya yang enak-enak saja. Saya kasih namanya thoriqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Yang gak asik saya mau ruwet-ruwet, mumet-mumet gitu enggak. Contohnya, kok ada acara makan-makan, terus saya suruh puasa, oh enggak. Makan-makan dia makan. Puasa nanti waktunya puasa. Ya, ada pengajian ruangan ber-AC, terus mau zuhud. Oh, saya mau zuhud. Dia duduk di luar. Biar cari yang panas. Bodoh ini. Oh, ada yang AC enak kok cari yang panas. Ya, ini bodoh. Allah nyuruh kita untuk mau di mahsyar saja dikasih naungan. Dikasih naungan. Hari tiada naungan, jadi naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang enak-enak saja. Nah, termasuk yang mau saya terangkan nih, satu yang banyak orang lupa, syukur. Syukur nih. Termasuk saya ini bisa sangat bersyukur. Ada teman saya juga hadir di sini, saya lama tidak ketemu nih. Ini beliau nih, masya Allah, lama tidak ketemu. Ya, tidak usah noleh kanan kiri, ya kamu orangnya. Lama tidak ketemu orang Solo ini. Ya, seperti keluarga sendiri. Tapi sudah lama nggak ketemu. Hari ini bisa ketemu. Kejutan buat saya, surprise Pak. Alhamdulillah. Susah Pak menemukan yang satu ini. Masya Allah. Ya, susah ketemunya susah. Harus atur jadwal setahun sebelumnya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Simpel ya. Nyantai saja saya mau nanya. Ada enggak satu detik dalam hidup
ibu-ibu sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, 1 detik saja yang tidak ada nikmat dari Allah Ta'ala. Ada enggak? 1 detik tanpa nikmat, ada enggak? Gak ada ya? Gak ada. Dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan yang paling jelek sekalipun, ada nggak yang nggak dikasih nikmat sama Allah Ta'ala? Nggak ada. Tiap detik ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau betul? Nah, permasalahannya, kenapa banyak orang mengeluh hidupnya tidak nikmat? Kenapa banyak orang mengeluh dia dalam keadaan susah? Kenapa banyak orang mengeluh dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sampai Z yang semuanya tidak enak, padahal tiap detik ada nikmat. Contoh misal begini, rumah ini indah atau nggak indah ini? Karpetnya indah, backgroundnya indah, ya semuanya indah. Tapi kalau nengok isi sampah, indah atau nggak indah? Seindah-indahnya isi sampah, tetap sampah. Kalau saya masuk rumah ini, kemudian yang saya lihat cuma isi sampah saja, ya isi sampah saja. Saya nggak lihat semua ini. Jadinya komentar saya bagus atau jelek? Jelek. Sampahnya, aromanya sampah, sampahnya. Yang saya sebut cuma 1 yang memang ada di dalam rumah ini. Karena 4 sampah selalu ada. Sampahnya. Saya nggak bisa lihat karpet yang indah. Saya nggak bisa merasakan AC yang sejuk. Saya nggak bisa melihat ornamen-ornamen rumah ini yang mungkin artistik. Saya nggak bisa lihat banyak keindahan. Betul. Bahkan minuman yang nikmat di depan mata menggoda ini tidak akan sempat saya minum. Silahkan diminum dulu. Kalau ngaji sama saya jangan tegang-tegang. Toriko saya asik ya, yang asik-asik saja. Yang tegang-tegang saya pulang sekarang. Ya, kalau ada perbedaan, kalau di sini air madu, di situ air biasa, jangan salahkan kami. Inilah nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki memang beda. Kalau di situ air mineral aqua gelas, kalau di sini gelas raksasa. Ya, memang nasib kami hari ini di tempat ini bagian depan, secara kasat mata rezeki minumnya lebih besar. Tapi belum tentu jatah minumnya lebih banyak. Karena bisa jadi saya cuma seruput, 2 seruput, mungkin ibu-ibu 4-5 gelas itu. Nggak ada yang tahu. Maka syukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Ini minuman sehat nih. Nggak tahu minuman apa ini. Nanti kita tanya rahasianya selesai majelis. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Rasanya enak plong. Alhamdulillah. Ini apa ini? Wah, ini rahasia yang harus saya pelajari. Seger. Za'faron. Iya, melek terus nanti ini. Lanjut boleh? Jadi karena melihat satu yang tidak enak menyebabkan yang enak-enak jadi hilang. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu semua. Coba diingat peristiwa yang paling tidak menyenangkan yang pernah Anda ingat. Nggak usah lama-lama, nanti jadi nggak enak. Pernah atau ada peristiwa yang sangat tidak menyenangkan? Pertanyaan kedua, lewat atau nggak lewat masalah itu? Lewat. Selesai atau nggak selesai? Selesai. Sekarang ini saja kalau kita ingat terpuruknya kita masa itu, kita ke mata, bodoh ya saya dulu ya. Kenapa saya seperti itu? Kenapa saya mau jadi seperti itu? Bodoh ya saya dulu. Padahal saya punya nikmat di saat itu yang luar biasa. Sekarang kita bisa melihat saat kita terpuruk di masa lampau, di saat kita terpuruk di masa lampau itu sebetulnya banyak nikmat di masa lampau yang ada bersama kita yang baru bisa kita lihat sekarang. Betul. Contoh misalnya nikmat punya teman. Baru sekarang kelihatan, dulu tuh ya saya punya teman dia ternyata tuh baik banget ya. Masya Allah itu ya. Walaupun saya ruwet, orang-orang ini luar biasa. Sementara yang lain nggak punya loh teman seperti saya. Saya cuma mau ngomong, tiap detik banyak nikmat. Lah hidupmu mau dibawa kemana? Mikir nikmat atau mikir yang nggak nikmat?
Makanya ayatnya Allah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukuri, aku tambah. Kalau kalian kufur, Allah ngingetin aja, ingat siksaku pedih, saking baiknya Allah dulu. Kalau syukur aku tambah, kalau kufur aku siksa. Enggak. Kalau syukur aku tambah, kalau kufur ingat siksaku pedih, dikasih peringatan saja, enggak langsung disiksa. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa kita nggak bisa lihat nikmat? Kenapa? Nggak bisa lihat nikmat? Iya, namanya yang nggak bisa lihat nikmat, namanya kurang syukur. Nah, ini sebabnya sekarang. Kok nggak bisa lihat nikmat, kenapa? Hah? Karena tidak sesuai dengan keinginannya. Nggak sesuai keinginan, apalagi? Selalu merasa kurang, apalagi? Kudung coklat. Ya, banyak yang ya. Panitianya maksudnya. Kenapa nggak bisa lihat nikmat? Hidupnya selalu dalam nikmat. Jawaban tadi itu cuman apa namanya, bias-bias kecil. Sumbernya cuma satu. Kenapa nggak bisa lihat nikmat? Nggak bisa melihat yang memberi nikmat. Selesai. Misal, saya ambil yang agak mudah saja ya, agak mudah contohnya. Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu dikasih hadiah oleh Nabi Muhammad SAW, uang 100 rupiah, 100 rupiah, tempo dulu tuh ya, bahkan udah nggak laku uangnya, tapi dikasih oleh Nabi Muhammad SAW, ini dari saya buat kamu. Saya mau nanya, yang ibu lihat uangnya atau yang ngasih? Yang ngasih. Jadi uang itu nilainya jadi bernilai atau tak bisa dinilai? Tak bisa dinilai, bukan bernilai lagi, tak bisa dinilai. Nilainya sama dengan yang memberi, betul? Nilainya sama dengan yang memberi, bahkan dipegang, diciumi. Ini dari Nabi Muhammad SAW, ini dari Rasulullah, diciumi, senang. Padahal berapa tadi? 100 rupiah. Tapi kalau kita lihat jumlahnya, kita nggak lihat yang memberi, nggak lihat yang memberi, kita akan bilang, bisa beli apa ini 100 rupiah? Bisa beli apa ini 100 rupiah? Hidup susah begini kok ya dapatnya 100 rupiah. Bahkan uang sudah nggak laku, nggak bisa dipakai. Akhirnya kita mencela nikmat tadi, mencela kondisi kita, karena 100 rupiah tidak bisa tadi, nggak sesuai keinginan, masih punya keinginan A sampai Z, nggak cukup dan lain sebagainya. Karena lihat angka, karena lihat benda, karena lihat materinya, nggak bisa lihat yang memberi. Makanya kalimatnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, jika kalian bersyukur, bukan jika kalian menyadari loh dapat nikmat, enggak loh. Jika kalian bersyukur, artinya jika kalian berterima kasih. Terima kasih sama siapa? Masa sama bendanya? Bukan. Terima kasih sama yang memberi. Kalau kalian terima kasih sama aku yang memberi, kalian nggak akan lihat bendanya lagi. Baru dari Nabi Muhammad SAW, ya, kita udah merasa ini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita merasa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya seperti apa hidup ini? Masya Allah, megang handphone dari Allah. Ya jangan jalan-jalan ngomong dari Allah, gila kita nanti. Oh, orang stres baru nih. Wah, terus nanti pegang kopiahnya dari Allah, pegang suaminya dari Allah, gitu ya. Jangan begitu, nanti dianggap stres. Ini yang saya omongkan semua sikap hati. Jadi apapun yang dilihat itu Allah yang kasih, Allah yang kasih. Bahkan sampai sakit. Ini kadang orang lupa. Sakit itu yang kasih siapa? Allah. Begitu tahu ini yang kasih Allah, jadinya nikmat. Tapi kalau lihat sakitnya, ya sakit. Namanya sakit kok ya nggak enak. Misalnya ibu-ibu yang hadir di sini sangat cinta sama suaminya, misal ya, yang udah nggak punya suami ya, mudah-mudahan segera dapat suami. Nah, yang belum cinta suaminya, mudah-mudahan bisa cinta suaminya. Ya, yang kurang cinta suaminya, mudah-mudahan semakin cinta. Belum bisa cinta, mungkin korban kawin paksa, gitu ya. Korban kawin paksa itu sebetulnya bukan korban. Kawin paksa itu adalah sesuatu yang luar biasa, buah cinta orang
Orang tua kepada anak-anaknya. Di situ ada berkah yang luar biasa. Tapi kalau untuk cinta kan mungkin butuh proses, butuh waktu. Ini saya ngomong tentang yang cinta, ya, tentang yang cinta sama suaminya. Sama suaminya dicubit. Sakit ya. Bukan nggak sakit, namanya dicubit juga sakit. Yang dilihat itu cubitannya atau yang mencubit? Yang gitu kan. Yang gaya dia gitu sama tingkahnya macam-macam. Masya Allah, karena lihat ini yang mencubit adalah orang yang ku cinta. Yang tambah lagi. Kalau perlu tambah lagi. Buat ibu-ibu yang suka masak, cinta masak. Maaf Bu, ibu cinta masak, kemudian di depan kompor. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Panas atau enggak panas? Panas. Kenapa nikmat? Karena ibu lihat, bukan masalah panasnya kompor. Saya masak. Saya masak. Contoh lagi, ini semakin banyak contoh nanti paham maksud saya. Ini baru mukadimah loh ya, belum ceramah. Nanti ceramahnya. Ceramahnya belakangan. Itu judulnya di YouTube saya adalah mensyukuri keluarga. Judulnya itu yang saya live, ini live streaming di YouTube saya, judulnya mensyukuri keluarga. Judulnya itu. Nah, mukadimahnya entah 2 jam, 3 jam, wallahu a'lam. Karena kesalahan panitia, tuan rumah menyerahkan mic ke saya. Paman istri saya itu bilang, Novel kalau sakit kamu kasih mic, insya Allah sembuh. Jadi kalau ulang tahun gak usah kasih apa-apa, kasih mic. Itu hadiah terbaik buat Novel. Jadi kalau saya kurang sehat, pegang mic langsung sembuh. Gitu juga ya, Masya Allah. Kalau pegang mic sembuh. Ini mic ini kalau dari tangan saya susah saya lepas gitu. Sampai nanti dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang yang bisa hanya Allah. Nah, suami yang sangat dicintai pulang dari umroh bawa oleh-oleh. Ternyata bukan jam harga 100 juta, bukan tas harga 50 juta, tapi sapu tangan leceh sudah, kumal. Sapu tangan kumal. Terus suaminya bilang, sayang, inilah yang menemaniku selama umroh. Ini saat aku berpeluh keringat, dia yang menjadi alat untuk mengusap wajahku. Hadiah buat kamu. Saya mau nanya, ibu akan ngomong begini enggak? Kamu kasih seperti ini, buat apa? Saya mau nanya, buat apa? Kira-kira suaminya senang atau sebel? Kecewa, ya. Kalau ibu tambah komentar, akhirnya sebel. Semakin komentar, akhirnya pergi. Akhirnya pergi, ditinggalkan ya. Ditinggalkan sesaat, udah berpaling suaminya. Kenapa? Dikasih, niat yang ngasih, dia punya niatan yang besar sesuai yang dia ketahui. Waktu dia umroh mungkin, ini berkah dari peluh-peluh keringatku, biar istriku yang dapat. Sampai di rumah, apa? Kamu cuma kasih saya ini? Ya, dibuang. Sebelnya luar biasa. Tapi kalau yang terima nih istri yang sholihah, shotnya agak besar. Sholihah. Karena tipe manusia itu ada 2. Ada soleh, ada salah. Ada sholihah, ada salah. Nah ini kita termasuk yang mana ini? Mudah-mudahan yang soleh dan sholihah ya. Bukan salah dan salah. Ini kalau istri yang sholihah, begitu terima dari suaminya, dia nggak lihat suaminya. Dia nggak lihat pemberiannya, maaf. Dia nggak lihat pemberian yang dia suaminya. Terima kasih, jazakumullah khairan, dicium. Dia cium, emangnya dia cium sapu tangan? Enggak, yang dia cium adalah suaminya. Di luar, di jalan, duduk sama temannya, dia cium lagi. Temennya, ngapain sih kamu cium sapu tangan? Aku lagi cium suamiku. Kata temannya apa? Stres ini. Jable ini, jarang dibeli kali ya. Cuma sapu tangan yang dicium-cium ini. Masya Allah, katanya orang. Tapi buat dia menikmati. Masya Allah, suamiku. Nah, itu baru dari suami. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merasakan kalau yang memberi itu Allah? Why? Kenapa? Kok kita nggak bisa ngerasain itu ya? Allah yang kasih, aku yang kasih, yang maha indah, yang maha sayang, yang maha cinta, yang maha baik, yang maha dekat, yang maha, aku yang kasih kamu, aku yang kasih kamu. Makanya Allah memerintahkan semua yang menjadi perantara nikmatku sampai kepadamu, kamu harus juga ikut berterima kasih pada orang tersebut. Kamu harus lihat orang tersebut. Kalau ada orang yang berbuat baik, menyampaikan kebaikan kepada kita,
kita tidak mengapresiasi orang tersebut, kita nggak mengucapkan terima kasih dan berbuat baik sama orang tadi, Allah marahnya luar biasa. Makanya dosa yang terbesar adalah dosa apa itu? Setelah musyrik, durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua. Kenapa? Lupa jasanya orang tua sudah menjadi penyebab dia bisa lahir ke alam dunia. Tanpa orang tua, nggak ada kita. Maka siapa yang tidak terima kasih pada orang tuanya, maka Allah juga tidak akan mau menerima ucapan-ucapan syukurnya. Sama orang yang berbuat baik sama kita juga nggak terima kasih sama dia, Allah juga tidak akan menerima syukur kita. Kenapa? Karena itu alat-alat yang dipakai Allah untuk menyampaikan nikmat. Tapi kalau kita udah bisa lihat nikmat itu dari Allah, yang ngasih Allah, enak loh. Kaki kesandung jatuh, langsung alhamdulillah dosa habis. Dosa habis. Mobil baru diparkir hilang, alhamdulillah dipinjam Allah. Mau dikembalikan jadi yang lebih bagus. Mikirnya nggak pernah jelek. Ya mikirnya nggak pernah jelek, selalu bagus saja. Saya di Solo ketemu satu orang seperti itu. Ada ibu-ibu di Solo. Itu setiap orang komentar orang lain jelek, dia nggak bisa komentari jelek orang lain. Jadi setiap orang model apapun dia bilang baik. Masya Allah orang ini ya baiknya, Masya Allah orang ini baiknya. Modelnya setan tetap dia bilang baik. Susah ini kan manusia luar biasa. Lah kalau baru manusia lihat manusia yang lain aja bisa begitu. Nah kenapa kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa begitu? Ada apa itu? Berarti ada yang salah. La in syakartum lazidannakum. Berarti sebabnya satu, kita nggak bisa lihat Allah. Makanya kalau mau bisa syukur, ya harus kenal Allahnya dulu. Tahu Allahnya dulu. Lihat Allahnya dulu. Kalau udah lihat Allah, selesai. Hidup ini nikmat. Ini mukadimah tahap paling dasar. Kita naik ke mukadimah tahap berikutnya. Boleh ya Bu ya? Duduknya kalau pengajian sama saya dilarang serius. Yang kakinya mau dijulurkan, julurkan. Yang mau sama tiduran, silahkan tiduran. Karena kalau geringgingan ya, kesemutan ditahan, hanya menjaga jaim, majelis nggak konsentrasi dan kaki sakit. Iya, mau duduknya mau begini boleh, mau nyantai begini boleh, ya nggak jadi masalah. Yang penting senang-senang saja. Orang kok mau disiksa sama orang lain padahal nggak haram, ya kan? Boleh toh selonjor? Boleh. Orang kalau sholat saja ngantuk suruh tidur dulu kok. Allah ini ngantuk tidur dulu kamu, nanti sholat. Tapi ya titip pesan sama temannya ya. Pasang alarm titip pesan, kalau tidak wassalam. Ya bangunnya bisa kesiangan, sholatnya bisa hilang. Orang mau sholat lapar, suruh sholat atau suruh makan? Makan dulu, bukan suruh sholat. Semua disuruh cari yang enak. Kadang kita nggak paham ajaran Islam dengan betul. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan sholat zuhur jangan datang di waktu panas. Jadi kalau waktu zuhurnya itu memang awal, matahari kan tergelincir dikit masuk waktu zuhur. Kalau itu musim panas yang luar biasa, Nabi SAW mengajarkan pada sahabat, tunggu sampai kalian bisa berjalan di bawah bayangan rumah. Berangkatnya ke masjid, nunggu sampai kalian bisa berjalan di bawah rumah. Sampai rumah itu kena sinar matahari, ada bayangannya, sehingga kalian bisa berjalan dengan berteduh dari panasnya matahari. Nabi SAW nggak ajari umatnya susah, ya harus enak. Ya, dalam jalannya Allah, tapi enak. Orang buat jalan tol saja buat yang enak, ada rest areanya, ya dikasih taman hijau yang enak biar jalannya enak. Masa ke akhirat jalannya nggak enak kan? Anehnya luar biasa. Hidup harus enak. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hidup enak dulu, baru selamat dari siksa api neraka. Suruh minta yang enak. Dan semua taat itu pasti enak. Makanya kalau Anda hadir majelis cari ilmu, kemudian dari situ jadi memusuhi orang lain, tinggalkan pengajian itu. Ya. Wah, dari situ menyebabkan benci sama orang lain, tinggalkan pengajian yang seperti itu. Karena Islam nggak akan buat kita benci sama orang lain. Islam nggak mengajarkan kita memusuhi orang lain. Yang ada kita jadi orang yang bisa hidup dengan semua orang. Betul, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Aturannya begini. Tapi nggak ada hati musuh sama orang lain. Insyaallah,